Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan eksperimen meniup balon dengan reaksi cuka makan dan baking soda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani. Saya Rinda Agustina dari kelas 12 IPA 4. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui reaksi yang terbentuk dari percampuran cuka makan dan soda kue terhadap balon. Konsep dasar teori ini, balon adalah sebuah kantong fleksibel yang umumnya berisikan gas seperti helium, hidrogen, nitrogen monoksida, dan udara. Cuka adalah cairan yang terdiri dari asam asetat dan air. Asam cuka biasanya disebut dengan asam asetat. Sedangkan soda kue sering juga disebut dengan natrium bikarbonat dan termasuk dalam kelompok garam. Reaksi yang terjadi antara cuka dan soda kue merupakan reaksi endotherm. Karena setelah cuka dan soda kue dicampurkan ke dalam botol, permukaan botol akan terasa dingin. Terjadinya perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem mengakibatkan suhu lingkungan berkurang dan mengakibatkan suhu pada permukaan botol terasa dingin. Di sini ada alat dan bahannya yaitu balon, soda kue, cuka makan, botol, sendok, corong, dan ada gelas ukur. Langkah-langkah pengerjaan untuk praktikum ini yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan cuka ke dalam 2 botol aqua yang kosong. Pisahkan menjadi 2 bagian. Botol pertama diberi 2 sendok makan cuka, botol kedua diberi 3 sendok makan cuka. Di sini ada 2 botol yang berisi 2 sendok makan cuka dan ada 3 sendok makan cuka. Kemudian masukkan masing-masing 1 sendok makan baking soda ke dalam balon. Kita pisahkan yang berwarna kuning itu untuk yang 2 sendok makan cuka, dan yang warna merah untuk 3 sendok makan cuka. Basah itu dilap dulu corongnya. Kemudian pasangkan balon pada bagian mulut botol. Tegakkan balon agar baking soda yang ada di dalam balon ini tercampur dengan larutan cuka yang di sini.
bisa dilihat di sini ada dua perbedaan, yaitu salah satu balon mengembang menjadi lebih besar. Dari ini botol ketiga kami, yaitu untuk mencoba percobaan yang balon menjadi mengembang besar dengan takaran 9 sendok asam cuka dan 3 sendok soda kue. Ini hasil dari 9 sendok asam cuka dan 3 sendok, menghasilkan ukuran balon yang lebih besar daripada percobaan kedua. Dari hasil pengamatan yang kita dapatkan, 1 sendok makan baking soda dengan larutan asam cuka 2 sendok makan menghasilkan balon yang sedikit mengembang, sedangkan yang menggunakan 3 sendok makan cuka dengan 1 sendok makan baking soda memiliki ukuran balon yang lebih besar. Jadi, reaksi apa yang tercipta dari campuran larutan asam cuka dengan soda kue sehingga dapat membuat balon mengembang sendiri? Reaksi yang terjadi adalah reaksi endoterm, di mana terjadi perpindahan yang bagian bawah botol terasa menjadi dingin. Hal ini terjadi karena pencampuran antara soda kue dengan cuka makan. Pertanyaan yang kedua, mengapa dengan takaran yang berbeda menyebabkan besar balon yang mengembang juga berbeda? Jadi perbedaan takaran antara cuka makan membuat gelembung karbon dioksida yang dihasilkan juga berbeda. Semakin banyak asam cuka, maka karbon dioksida yang dihasilkan juga semakin besar. Dari hasil percobaan kamu tadi ada 3 ya, ada 3 ukuran balon, jadi ada yang ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar ya. Nah di sini yang mengakibatkan balon bisa mengembang itu seperti pertanyaan nomor 1, reaksi apa yang tercipta dari campuran larutan asam cuka dengan soda kue? Reaksi yang diciptakan yaitu reaksi endoterm. Jadi reaksi endoterm itu apa? Reaksi itu tuh untuk perpindahan kalor yang awalnya dia di soda kue dengan di asam cuka. Nah, kedua larutan itu kalau disatukan dia menjadi netral, Bu. Jadi dia kalornya itu berpindah ke atas menjadi karbon dioksida. Sekarang kamu kalau kita buat reaksi, ada reaksi ya. CH3 itu rumus molekulnya apa? Asam cuka. CH3COOH. Kalau yang soda kuenya? Kalau kita reaksikan, apa hasil reaksinya? Jadi H2O plus CO2. H2O plus CO2. CO2 itu apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida itu apa? Karbon dioksida itu uap gas yang menghasilkan balon menjadi mengembang. Jadi CO2 itu adalah lembab gas. Jadi yang membuat dia mengembang ini adalah gas CO2 ya. Oke. Nah, terus mengapa dengan takaran yang berbeda menyebabkan besar balon yang mengembang juga berbeda? Karena semakin banyak asam cukanya, asam bikarbonat yang diciptakan itu semakin besar. Jadi karbon dioksidanya yang dihasilkan juga semakin banyak. Sehingga terjadi perbedaan ukuran balon kalau terjadi perbedaan ukuran takaran itu. Kalau ukuran asam cukanya lebih banyak, karbon dioksida yang tercipta lebih banyak. Jadi ukuran balon dengan asam cuka yang banyak ukurannya lebih besar. Oke, ya. Nah, jadi itu untuk yang kamu ya, untuk pertanyaannya sudah terjawab. Nanti dibuatkan di dalam pembahasannya, ini belum ada pembahasannya, gitu ya. Jadi kamu buat nanti pertanyaan sudah, terus di bawahnya pembahasan, kamu buat di situ. Nanti masukkan reaksi tadi.
Jadi tuliskan reaksinya di dalam pembahasan, terus kamu jelaskan kembali ya apa yang kamu amati di dalam percobaan ini tadi ya. Oke, itu saja. Inilah hasil praktikum kami. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.